something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon. Kali ini kita mau random reading ya, kita mau lihat kartunya ini ngajakin ngobrol tentang apaan. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan keterangan batin, diberikan kebeningan diri, diberikan kejernihan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Well, oke. Mau ngobrol tentang apa ya? Wow, aduh. Ya. Wait ya. Hari-hari gini kenapa readingannya modelnya kayak begini ya? Oke. Kali ini tuh kartunya ngajakin ngobrol tentang kamu yang punya hubungan atau dealing dengan player. Player tahu ya, jadi player itu oke lah, kamu punya hubungan sama dia, tapi orang ini selalu selingkuh. Oke. Selingkuh gitu ya. Selingkuh. Di satu sisi kamu berharap untuk dia bisa berubah, tapi di sisi lain semakin kamu berharap untuk dia berubah, ya dia kayak nggak pernah sembuh gitu. Kemudian selain itu, kalau misalnya kamu move on, belibet amat sih. Kalau misalnya kamu mau move on, kamu susah. Kenapa? Karena hanya dia yang bisa mengambil hati kamu. Cuma dia yang bisa bikin kamu jatuh cinta. Orang lain mau sebaik apapun, mau seganteng apapun, kayak gimana, tetap aja nggak bisa. Kenapa? Karena memang gini ya sayang ya. Kalian perlu tahu bahwa yang namanya player itu memang sudah dibekali dengan kemampuan untuk mengambil hati perempuan. Ya, mereka dibekali dengan namanya cocot kencono. You know cocot kencono? Itu adalah bahasa Jupiter, oke? Cacat kencana tuh punya bibir lidah yang manis banget. Ngerti lah gimana caranya untuk bikin perempuan kelepek-kelepek, itu dia ngerti banget. Jadi diajak ngomong, diajak ngobrol itu nyambung, klop banget, pas banget. Sementara dengan yang lain-lainnya, kamu tuh nggak bisa gitu ngeklik. Ya memang gimana sih ya, agak susah ya. Udah kayak gitu. Nah, repotnya adalah beberapa dari kalian itu hubungannya sudah jauh. Ya, beberapa bahkan sudah kayak suami istri gitu ya. Sudah kayak suami istri atau bahkan udah punya anak atau ya udah jauh lah intinya ya. Tapi hubungan ini toksik. Toksik itu artinya kamu pisah sama dia, menderitanya bukan main. Sedih, stres, hampir gila bahkan mungkin ya. Ya gimana enggak? Dealing sama player itu ibaratnya kamu kayak udah menyerahkan separuh hati. Nah, orang itu kalau kehilangan separuh jiwanya, ya kayak zombie. Bunda jadi serem ngebahas zombie asli. Serem. My nightmare is zombie gitu, mikirin zombie aja udah bikin Bunda bergidik gitu ya. Nah, ibaratnya kayak gitu, kamu kayak dealing dengan ya kayak gimana sih, mati enggak, hidup enggak gitu loh ya. Tapi bertahan pun, aduh, itu juga gak kalah sakit ya. Kayak ngemot silet, kalian tahu silet kan ya? Silet, setajam silet gitu ya. Jadi gimana sih, itu ditelen menyakitkan, tapi mau dilepeh,
apa sih bahasa Indonesianya apa ya, mau dimuntahin gitu ya juga nggak bisa. Karena kamu udah terlanjur suka, karena kamu udah terlanjur cinta gitu sama si led itu ya. Bayangin kayak segitu gitu loh. Pergi sulit, bertahan sakit ya. Pergi sulit, bertahan sakit, modelnya kayak gitu ya. Oke, sekarang Bunda mau tarik dulu energinya dia ya sayang ya. Dan kita mau lihat ya, oke ya udah kalau misalnya player ya udah gitu, mau gimana. Yang kita mau cek dalam readingan kali ini adalah player ya udah. Yang kita mau cek adalah yang pertama kita mau cek dia ada nggak sih gitu loh, sekalipun oke lah player selingkuh apa segala macam, ada nggak sih perasaan sama kamu, itu yang pertama kita mau cek. Yang kedua, kita mau cek apakah dia ke depan bisa berubah ya. Yang ketiga kita mau cek apa future-nya kalian gimana gitu ya. Ya otomatis kalau misalnya nggak bisa atau nggak bisa berubah nanti akan menentukan gitu, tapi kita lihat nanti ya, karena gimana hidup ini adalah pilihan ya darling, dadar guling ya. Hidup adalah pilihan, kita akan lihat nanti readingannya. Oke, silahkan fokus ke kartu ini. Bayangkan mukanya, wajahnya, kostumnya, apapun lah whatsoever yang bikin kamu teringat sama dia ya. Mudah-mudahan kali ini energinya terciduk ya kesayangannya. Oke, di sini ada energi siapa saja. Oke, ini kartunya pakai kayak begini, agak susah ini. Pakainya emotion, voice. Agak-agak susah. Five of emotion nih apa ya? Oh oke. Five of swords. Oke. Wait. Inspiration. Oke. Ada 9 zodiak di sini. Oke, di sini ada energi Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada energi Aquarius, Gemini, Libra. Bunda agak blank ya. Terus kemudian di sini juga ada energi, oke, ada energi Sagittarius, Aries, Leo. Ada 9 zodiak ya. Ada 9 zodiak di sini dan Bunda mau tarik untuk inisialnya. Mudah-mudahan seseorang yang kamu pikirkan dengan sifat-sifat player, dia yang player yang suka selingkuh ya. Mungkin bukan suka, pernah selingkuh pun tuh bisa ya. Ya mungkin yang ketahuan baru sekali gitu ya. Yang sisanya nggak ketahuan aja. Maybe, oke. Di sini ada A Alpha, ada B Bravo, ada V Vivo, ada T Tango, ada G Gajah, ada D Delta, ada E Eko, ada W Warsawa, ada M Mama, ada N Nona, ada K Kilo, ada X Extra, ada U Ultra, ada H Hotel, ada Y Yankee, ada 15 initial, dan ada 9 zodiak. Oke. Energinya ke kamu gimana sih ya? Kalau misalnya pertanyaannya adalah, oke lah dia mungkin selingkuh. Tapi pernah nggak sih sayang sama kamu atau perasaannya sebenarnya gimana? Ada loh ternyata. Ya, ada loh ini rasa sayang ke kamu itu ada ya. Rasa sayang ke kamu ada, hanya saja ya namanya juga player ya. Namanya juga player. Once dia suka sama kamu, tapi once ketika mungkin udah berjalan sekian lama, ya sudah bosen gitu. Dan yang jelas ini memang ada perempuan atau laki-laki lain, ada orang lain di dalam kehidupan dia saat ini ya. Saat ini ada yang lain gitu ya. Lumayan ini. Tapi once dia pernah ada rasa sayang, bahkan sampai sekarang pun sebenarnya ada ini. Oke. Sebenarnya ada ya. Hanya saja memang kalau ditanya kondisinya gimana Bunda? Ya beda pasti sama dulu ya. Beda sama dulu. Jadi memang ada lah gitu. Masih ada rasa ke kamu. Tapi terus kenapa kalau misalnya ada rasa kok selingkuh Bunda? Namanya juga player sayang. Satu orang itu nggak cukup. Begitu ada kesempatan, dia akan dengan mudah, biasanya gini, energi player itu
energinya energi bisa dua sih. Kalau misalnya energinya maskulin, memang dia menjadi player itu untuk semacam pembuktian bahwa oh gue hebat nih. Nah untuk membuktikan kehebatannya ya udah gitu dia menjadi player tuh seperti itu. Yang kedua, energi feminin. Nah, sepertinya yang dealing dengan kamu ini energinya feminin. Kenapa? Dia gampang jatuh cinta sama orang. Gampang banget. Ya, oke. So, let's check. Kita akan cek. Kita akan cek sama-sama gimana sih sebenarnya isi hati atau perasaannya dia. Ya, oke. Wait. Oke, let's see. Sebenarnya gimana sih Bunda? Isi pikirannya kayak gimana? Let's see. Mari kita cek ya. Mari kita cek sama-sama. Sebenarnya memang ada sih keinginan untuk menikah atau bahkan kalau misalnya sudah menikah, bahkan misalnya sudah punya anak, dia itu masih ingin melanjutkan hubungannya dengan kamu. Jadi ini ibaratnya gini ya, ini hubungan udah toksik nih hubungan. Tapi udah toksik dia juga nggak mau mengakhiri, nah kan seenaknya sendiri. Dia udah bikin kamu sakit, tapi dia tidak mau hubungan ini berakhir. Maunya meneruskan dengan caranya dia, dengan cara dan gayanya dia. Gayanya dia gimana? Yaitu tadi, ya, menghadirkan orang lain. Nah kan bener kan Bunda bilang apa? Ini udah punya yang lain nih, aku sudah memiliki seseorang yang lain. Nah kan tron dulu. Apa tron dulu? Tron dulu tuh ya nyebelin. Iya. Jadi gini ya, karena udah hadir seseorang yang lain ini, sementara dia ingin gitu bareng atau melanjutkan hubungan dengan kamu, tapi ada yang lain, jadi dia pun itu menjalaninya juga dengan setengah hati, kayak nggak punya harapan gitu ya. Nah, saat ini entah apa yang terjadi di antara kalian, ini sebenarnya dia masih punya perasaan ya. Tapi dia mencoba kayak lupain, ada semacam seperti itu. Oh iya, jadi Bunda mau ngomong ini kondisinya adalah kalian udah mingklik-mingklik. Mingklik-mingklik itu artinya sudah diambang perpisahan atau bahkan sudah berpisah kondisinya. Bentar, Bunda merangkai. Jadi dalam kondisi yang memang kayak udah diambang batas mau perpisahan ini kan dia kerasa. Ya, dan ketika dia kerasa, karena gimana, kan dia juga udah ada yang lain ya. Udah ada yang lain, sementara dia nggak ingin mengakhiri dengan kamu. Dan ternyata kamunya bukan hanya sekedar kayak terima atau pasrah-pasrah aja, ada perlawanan dari kamu. Atau minimal kamu mengejar dia, mengejar untuk, kamu gimana sih, nggak bisa dong seperti ini. Kamu mengejar sebuah kepastian dari dia. Dan ketika kamu mengejar sebuah kepastian dari dia, dia pun tidak bisa memberikan sebuah kepastian. Akhirnya apa? Outputnya adalah dia coba cuek, mungkin menjauh seperti itu. Dia sebetulnya adalah mencoba untuk menolak perasaannya sendiri. Dia mencoba melupakan kamu sebetulnya. Padahal sebetulnya tadi seperti Bunda bilang, masih ada loh perasaan sama kamu ya. Dan ternyata ketika kamu menyingkir, bukan menyingkir sih, dan ketika mungkin kamu kayak memberikan sebuah perlawanan, dia nangkepnya adalah kamu gak butuh dia gitu loh. Dia nangkepnya seperti itu. Dan dia ngomong kayaknya kamu baik-baik aja ya, kok nggak hancur, padahal mungkin bisa saja kamunya udah ambiar nggak karu-karuan, tapi yang dia tangkap adalah kamu baik-baik aja gitu loh. Itu satu kesan yang dia tangkap. Oke. Bunda akan cari tahu lagi bagaimana perasaannya dia dengan kartu yang lain. Wait. Oke. Let's check ya. Oke. Sekarang pakai kartu yang lain, pakai kartu bahasa Inggris. Jadi ini memang Bunda bilang ini sebuah situasi yang benar-benar membingungkan, situasi yang complicated. Karena gini, di dalam batinnya sendiri itu pun berperang. Bahkan mungkin di dalam batin kamu berperang. Kenapa?
lepas enggak, lepas enggak, lepas enggak. Dia pun juga begitu, lepas enggak, lepas enggak, lepas enggak. Ya, mau lepas kok masih ada perasaan. Kalau misalnya enggak lepas kok dianya juga ada yang lain gitu ya. Sekarang Bunda paham kenapa kok dia masih ada rasa sama kamu dan kenapa dia nggak mau lepas dari kamu. Alasannya adalah karena dia nggak bisa menemukan orang itu sebaik kamu. Dia tidak bisa menemukan cinta sebaik cintamu kepadanya. Nggak bisa. Cuma dia sadar bahwa dia salah, jadi dia ngomong maafin aku ya. Dia ngerti banget kalau dia tuh memang brengsek seperti itu. Dia ngerti, mengenali banget perilakunya yang menyakiti kamu. He or she knows that. Dia tahu tentang itu ya. Ya dia sebenarnya, tapi nggak mau, ini nggak mau pergi. I wanna stand with you. Aku tuh mau sama kamu, aku tetap mau sama kamu. Ya kalau misalnya mau sama aku ya, pisah dong sama yang lainnya. Berhenti dong, kamu bisa nggak sih setia? Nggak bisa. Gitu loh. Ya ini situasi yang complicated. Ada nggak sih kayak gini? Ada banyak. Ada banyak sekali ya. Ya, tapi gimana ya, kondisinya tuh udah terlanjur seperti ini gitu loh. Ibaratnya kayak apa ya, sebuah, ya gimana, udah terlanjur rumit gitu ya. Hubungannya tuh udah terlanjur rumit, mau diapain? Kamu bingung, dia juga bingung gitu ya. Dan salah satunya kenapa dia nggak bisa pisah sama yang lain, dia juga nggak enak ya. Sama seseorang yang lain di sana, dia juga nggak bisa dong gitu loh, hanya main buang atau main meninggalkan, nggak bisa. Emangnya barang aja juga nggak bisa asal main kayak gitu loh ya. Tidak semudah itu Fulgoso. Masalahnya tidak sesimpel itu untuk tinggalin dong, sembuh dong, kamu tobat dong, nggak gitu ya. Oke. Now, Bunda mau ngecek. Oke, ini perasaannya kayak gini. Jadi, perasaannya pun fluktuatif ya. Fluktuatif itu artinya semuanya ada. Ya, rumit memang. Sekarang Bunda mau cek, bisa nggak sih ke depan dia itu berubah? Coba ya. I wanna see. Ke depan bisa nggak dia berubah? Bisa nggak sih? Bisa nggak sih dia berubah? Oke. Let's see. Kenapa sih ini? Ini ke depan dia masih akan datang kepada kamu. Masih akan datang ya. Karena dia memang kepikiran tentang kamu. Jadi maksudnya masih akan datang tuh, dia masih akan, kalian masih akan bicara dari hati ke hati ya. Oke. The problem is, lalu lantas apakah dari pembicaraan tersebut ini akan menghasilkan sesuatu yang membawa perbaikan untuk hubungan kalian? Ternyata enggak. Kenapa? Ini bisa jadi malah kamunya yang jadinya ilfil. Ilfil kenapa? Ya, orangnya tetap nggak bisa gitu. Misalnya kayak disuruh mengambil satu keputusan ya dia tetap masih akan seenaknya sendiri. Dia masih akan tetap nggak bisa, nggak mau melepas dua-duanya. Masih dengan seperti itu, iya tinggal tahan-tahanan aja. Kamu tahan berapa lama dengan situasi seperti ini? Oke. Cuma masalahnya, sekalipun dia tidak bisa berubah, dia akan selalu kembali cari kamu kayak gitu terus sampai Thanos datang yang kedua kali gitu ya. Kenapa? Ya karena memang kamu adalah rumah buat dia ya. Kamu bikin dia nyaman, bikin dia homey, makanya kayak gini. Oke, let's see. Sekarang Bunda mau cek, oke kalau gitu, ke depan bagaimana? Karena gini ya, sekarang tinggal masalahnya kamu bisa nggak menerima dia apa adanya. Dengan sifat dan tabiatnya dia. Ya orang itu selingkuh belum tentu karena
Macam-macam ya, ada faktor psikologis, ada faktor lingkungan, ada juga genetik. Ya, ada juga genetik. Oke, let's see. Kamu sama dia ke depannya bagaimana? Ya, salah satu akan menarik diri. Dugaan bunda sih kamu yang akan menarik diri. Capek ya. Lama-lama ada batasnya gitu loh. Sebuah kesabaran, sebuah ketabahan. Ada batasnya. Dan kamu pun juga akan bertemu dengan yang lain. Kamunya capek sayang ke depannya. Ya gimana, nggak sembuh-sembuh kok dianya nih. The devil. Nggak sembuh-sembuh, udah nakal aja terus. Ya, kayak gitu aja terus. Sekalipun dia balik cari kamu, ya. Tapi ya, kayak gitu loh. Dugaan bunda kamunya yang akan menarik diri. Kenapa? Dia memang nggak bisa berubah. Kamu punya batas ya, namanya kekuatan atau capek, ya. Oke, tapi don't worry, karena akan ada. Kamu bakalan ketemu kok gitu ya dengan yang lainnya. Oke. Kamu bakal ketemu gitu dengan yang lainnya. So do not worry. Do not worry. Akan ada yang datang yang lain ya dalam kehidupan kamu. Sementara sibukkanlah dirimu dengan karya, dengan bekerja ya. Terus sekarang gimana dong bunda? Mesti menjauhi atau gimana? Oke. Bunda mau cek ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan sama dia ya khususnya. Berhentilah untuk mengontrol segala sesuatu. Mengontrol tuh artinya berhenti untuk mengubah dia. Karena orang tuh berubah nggak gampang. Ya. Dan sebenarnya di sini kamu punya sebuah kayak trauma atau emosional apa ya, yang kamu masih sisa gitu ya, residu-residu trauma. Kenapa? Sebenarnya kamu takut ditinggalkan, ada di sini ya. Rasa takut ditinggalkan. Jadi ketika kamu dealing sama orang ini itu sebetulnya kamu kayak membuka luka-luka kamu sendiri ya. Berhentilah berharap untuk dia berubah. Oke, terimalah dia apa adanya. Lalu apakah kalau misalnya menerima dia apa adanya, kamu harus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan ini? Enggak ya sayang ya. Enggak. Pada situasi seperti ini, terima dulu situasinya. Situasinya diterima dan diakui bahwa memang ini adalah sebuah kondisi yang menyakitkan, sebuah hubungan yang bisa dikatakan gagal, ya. Terus bunda nggak afirmasian. Gini ya sayang ya. Bunda itu kadang-kadang sedih gitu dengan teknik-teknik LOE ya. Karena kenapa? Kadang-kadang semesta tuh dengan si red alert atau sebuah kayak tanda-tanda sebuah pesan jangan dengan ngomong kamu nggak usah sama orang ini. Dan kemudian kita dengan segala karena udah mengikuti belajar LOE apa segala macam, kita melakukan LOE apa segala macam, bisa kalau misalnya mau narik sebentar, tapi ujung-ujungnya tuh tetap akan pisah gitu loh. Kenapa? Kalau misalnya memang seseorang itu tidak ditentukan untuk menjadi milikmu, LOE itu hanya ibaratnya kayak menunda perpisahan. Tetap ujung-ujungnya pisah juga. Dengan cara yang lebih sakit malahan. So what's next? Red flag. Bunda tadi ngomong apa? Red flag. Bener kan? Ini red flag. Yes. Ya. Perhatikan tanda-tanda. Semesta mencoba berbicara kepada kamu bahwa ini hubungan beracun. Toxic. Suatu saat akan meledak. Kamu gak akan kuat. Biar Dilan aja. Ya, oke. Jangan khawatir. Ada sebuah rencana indah disiapkan semesta buat kamu. Akan ada seseorang yang lain. So, dalam kondisi seperti ini gimana? Diterima dulu. Lalu kemudian perlahan-lahan setelah kamu mulai bisa menata hati dan menyiapkan hati, iya, pelan-pelan mundur dari dia. Nggak usah diladenin. Dia mau caper, dia balik lagi cari kamu. Nggak usah diladenin. Diamin aja.
Kamu nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah ngomong kayak kita putus atau apa, nggak usah ngeblokir, nggak usah apa-apa. Hanya perlahan-lahan menarik diri ya. Perlahan-lahan menarik diri. Kenapa? Why? Karena inilah cara semesta berkomunikasi dengan kamu bahwa stop sama orang ini. Ya, di depan aku loh ngasih seseorang yang better than her, better than him. Lebih baik lagi gitu loh. Ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang kamu pulihkan dulu rasa sakitmu. Diterima dulu semuanya di peluk diri kamu, ya. Kurang lebih begitu, sayang. Oke. Bunda udah banyak ngasih kayak apa meditasi-meditasi untuk let go. Bisa disimak di konten-konten Bunda ya. Kali ini nggak usah aja. Ya, konten Bunda udah banyak yang ada terapi let go-nya. Nah, kali ini Bunda mau cek readingan ini resonate buat kamu-kamu yang bersodiak atau sio apa saja ya. Jadi bisa zodiaknya, bisa juga sionya ya. Bisa zodiak, bisa sio. Salah satunya aja keangkut ini bisa ya, darling, dadar guling. Oke. Lucu ya, kecil bener, oke? Kecil bener. Oke, di sini ada Aquarius. Ada Cancer. Ada Sio Naga. Kemudian ada Sio Ular. Apalagi ada Libra. Ada Sio Anjing. Ada Virgo. Kemudian ada Aries. Oke. Ini salah satu aja bisa ya sayang ya. Kemudian ada Sio Kelinci. Yoi. Dan kemudian di sini ada Sio Babi. Oke, salah satu aja bisa keangkut. Sekarang Bunda mau tarik untuk weton ya. Weton. Weton ini sebenarnya Bunda bikin ini untuk mengerucut ya, supaya semakin sedikit yang keangkut. Semakin sedikit berarti semakin akurat gitu loh, darling, dadar guling. Oke. Let's see. Sekarang kita mau tarik weton ya, oke. Kita lihat wetonnya tuh apa saja. Weton itu ada weton apa saja, oke. Kalau nggak keangkut ya nggak. Dan nanti terakhir Bunda mau tarik untuk inisial, oke. Ada Selasa Kliwon. Ada Sabtu Legi. Ada Kamis Pahing. Kemudian ada Selasa Pon. Ada Selasa Pahing. Ada Sabtu Wage. Ada Jumat Kliwon. Ada Jumat Legi. Yoi, Bunda mau taruh di atasnya. Ada Senin Wage. Ada Rabu Pon. Ada Rabu Pahing. Yang nggak tahu weton, kalian bisa browsing ya. Weton itu hari lahir sama pasaran Jawa. Mungkin di sini ada beberapa yang nggak familiar dengan weton. Nggak apa-apa, kalian bisa browsing. Aku lahir tanggal sekian, ini wetonnya apa? Bisa di Google kok, sekarang banyak ya. Sama Kamis Kliwon ya sayangnya, oke. Sekarang now. Sekarang apanya now sama ya. Bunda mau tarik untuk inisial. Mudah-mudahan inisial kamu terciduk ya sayangku, oke. Di sini ada H Hotel, ada I India, ada K Kilo, kemudian di sini ada QQ Bag, ada P Papa, ada C Cicat di dinding diam-diam merayap, ada Enona, ada A Alpha, ada T Tango, ada E Eko, kemudian ada B Bravo, ada U Ultra,
ada Evanta. Untuk Enona energinya cukup kuat. Ada El Lucinta Luna. Ada Mama. QQ Back tadi Bunda udah mention ini adalah energinya kuat juga ya. Kemudian ada Tetenggo energinya juga kuat. Kurang lebih ini sayangku ya. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya. Ada nggak sih yang ngalamin seperti yang dibahas oleh kartu malam hari ini ya, dengan random reading seperti ini ya. Well, segala doa Bunda yang terbaik untukmu kesayangan. Kadang-kadang gimana ya, kadang-kadang kita memang perlu sakit saat ini untuk sebuah masa depan yang lebih baik untuk diri kita sendiri ya. Mengalir saja bersama dengan semesta, belajar untuk mengakui dan menerima ya. Semuanya ya kita hanya perlu berjalan gitu. Mengakui dan menerima semua aliran-aliran itu lewat. Saat ini mungkin kita tidak mengerti, tapi one day kita akan melihat gambaran utuhnya. Terima kasih kesayangan. I love you. Bye-bye.